Bab 741, Vegeta menantang Goku. Menjelang tengah hari, pernikahan pun dimulai. Di bumi, baik pada masa Goku atau Krillin, mengadakan pernikahan pada siang hari merupakan hal yang populer. Ini mungkin gaya lokal, mungkin karena semua orang berasal dari seluruh dunia, setelah menikah, mereka bisa mengadakan kumpul-kumpul dan bertukar petunjuk satu sama lain. Pada saat ini, Piccolo, Krillin, Yamcha, Chi-Chi, Tien Shinhan, serta Master Roshi, Tails, Vegeta, semua orang yang memiliki hubungan dekat berkumpul bersama. Mereka minum dan mengobrol satu sama lain, membicarakan situasi beberapa tahun terakhir. Saat pernikahan berlangsung, saat Fidel dengan gaun pengantin putih keluar bersama Silly dan Mei Fei, suasana khusyuk memasuki klimaks. Wow, Fidel akan menikah. Mata setan merah karena ingus dan air mata. Siapa sangka Gohan juga akan menikah secepat ini. Siaya menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Setelah Gohan dan Fidel berkumpul, mungkin Pan akan lahir beberapa tahun lagi. Aku ingat saat Fidel hamil, Dewa Penghancur Virus akan muncul di pesta ulang tahun Bulma, tapi aku bertanya-tanya apakah dunia ini akan tetap seperti ini. Akankah Virus, yang baru tidur beberapa tahun, terbangun karena mimpi? Tentu saja, apapun perkembangan yang terjadi selanjutnya, baginya itu seperti menonton drama. Selama Virus tidak takut melihatku saat itu. Siaya terkekeh. Paman Siaya, aku akan bersulang untuk cangkir ini untukmu. Mendengar sebuah suara, ia melihat Fidel yang cantik, yang memiliki mata cerah dan gigi putih, datang dengan segelas wine ditemani oleh Gohan. Siaya tersenyum dan meminum anggur itu dalam sekali teguk. Saya berharap Anda segera menjadi orang tua. Siaya menatap Fidel dengan tajam dan berkata sambil tersenyum. Kata-kata Siaya membuat Fidel dan Gohan tersipu malu. Kemudian mereka berpamitan dan pasangan baru itu melanjutkan bersulang untuk tamu lainnya. Di sisi lain, Caulifla langsung menggila setelah meminum sedikit alkohol. Caulifla yang biasanya hanya makan daging dan hampir tidak minum setetes pun alkohol, hampir pingsan dan tertidur. Saat pernikahan berakhir, teman-teman biasa mulai bubar, dan yang tersisa hanyalah teman dekat yang berjuang berdampingan. Kakarot, aku ingin menantangmu. Di akhir pernikahan, Vegeta berkata dengan ekspresi serius. Setelah Vegeta menerima pelatihan khusus selama 1 tahun di planet Hongshan, meskipun dia tidak segera memahami alam baru, dia telah menemukan arah untuk masa depan. Kini 2 tahun telah berlalu, dan Vegeta mengklaim bahwa kekuatannya telah melampaui Goku. Vegeta saat ini jelas jauh lebih kuat daripada Vegeta di karya aslinya. Goku meletakkan makanan di tangannya dan menyetujuinya sambil tersenyum. Bersama Piccolo dan lainnya, dia juga menantikannya. Ayo cari tempat kosong. Ayo pergi ke Yunzabit Heights, tidak banyak orang yang pergi ke sana dan itu cukup bagimu untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Piccolo mengusulkan suatu tempat, yaitu Yunzabit Heights tempat dia berlatih. Baik Goku maupun Vegeta tidak keberatan. Mata mereka saat ini penuh dengan niat bertarung. Ayo pergi dan lihat juga. Gohan yang mengenakan jas putih melepaskan ikatan dasi kupu-kupunya dan berkata kepada istrinya Fidel sambil tersenyum. Jawab Fidel. Jadi Kusu mengeluarkan tongkatnya dan memainkannya, dan dalam beberapa detik, mereka tiba di dataran tinggi Yunzabit di sisi lain bumi. Untuk pergerakan jarak pendek di bumi, efek teleportasi jarak jauh hampir sama dengan transmisi instan. Sebuah penghalang didirikan untuk menghalangi angin dingin yang kencang di luar, dan beberapa orang melayang di udara saat penghalang itu naik. Di kejauhan, Goku dan Vegeta sudah siap. Hei, menurutmu siapa yang akan menang, Goku atau Vegeta? Krillin bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Goku dan Vegeta tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain selama turnamen di planet Hongshan, mereka tidak dapat melihat pertarungan antara keduanya. Meski Vegeta mengira dirinya telah kalah dari Goku saat itu, namun nampaknya sejak Vegeta datang ke bumi, mereka berdua tidak pernah bertarung dengan jelas. Jadi semua orang menaruh harapan besar pada pertarungan antara keduanya. Goku bisa berubah menjadi Super Saiyan 3, jadi dia harus menang, kata Yamcha langsung. Tidak, Vegeta berlatih lama di planet Hongshan, dan kemudian mengembangkan metode bertarungnya sendiri. Saya pikir Vegeta akan menjadi lebih kuat. Orang yang mengatakan ini adalah Yajirobe. Dia hanyalah seorang pendekar pedang murni, tapi dengan persepsinya yang tajam terhadap dunia luar, dia bisa merasakan keistimewaan dari tubuh Vegeta. Bagaimana menurutmu, Gohan? Piccolo berbalik untuk bertanya pada Gohan. Gohan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Biasanya ayahku harus lebih kuat, tapi Vegeta tidak pernah mengambil inisiatif untuk menantang sebelumnya. Sekarang dia bersedia menantang, dia harus memiliki kepercayaan diri. Perkataan Gohan membuat semua orang berpikir keras. Memang dengan karakter Vegeta yang bertahan hingga saat ini pasti tidak semudah itu. Mengapa kamu begitu memikirkannya? Mari kita saksikan pertarungan mereka, dan hasilnya akan segera diketahui. Siaya berkata sambil tersenyum. Dalam hatinya, dia juga menantikan pertarungan mereka. Vegeta yang telah menjalani pelatihan planet Hongshan telah mencapai level berapa, dia cukup penasaran. Tidak jauh dari situ, Goku memandang Vegeta dengan tenang, aura tak kasat mata muncul di antara mereka berdua, dan suasana tegang perlahan-lahan menyelimuti udara. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup, menghilangkan rasa dingin yang menggigit. Kakarot, saya telah menunggu pertarungan ini selama bertahun-tahun. Kamu dulu selalu selangkah lebih maju dariku, tapi sekarang, aku beritahu kamu bahwa kamu sudah tertinggal.
Kata-kata Vegeta penuh percaya diri, matanya bersinar dengan tatapan berapi-api. Tidak tinggal diam untuk mencari bimbingan dari Kusu adalah kesalahan terbesar yang dilakukan Kakarot. Dan dia kini telah menemukan arah baru. Goku menyaksikan dengan tatapan serius sambil berkata sambil tersenyum, kalau begitu, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berhenti bicara, dan sekitar setengah menit berlalu. Langit tertutup rapat oleh awan kelabu dan tekanan dahsyat turun dari langit. Gemuruh, sambaran petir berkilauan zigzag antara langit dan bumi. Dengan swoosh, energi kekerasan tiba-tiba muncul. Goku berteriak keras, dan berubah menjadi Super Saiyan, lalu lampu menyala, dan dia terus berubah menjadi Super Saiyan 2, dan kemudian setelah beberapa saat, urat di dahinya menonjol keluar, dan rambutnya tumbuh subur, panjang. Goku berubah menjadi Super Saiyan 3. Vegeta, gunakan kekuatan penuhmu. Goku meraung dengan ekspresi muram. Terserah Anda, tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Super Saiyan 3 bukanlah transformasi yang masuk akal. Vegeta berkata dengan bangga, lalu dia menjelma menjadi Super Saiyan 2. Namun tidak seperti Super Saiyan 2 pada umumnya, ini adalah Super Saiyan 2 di mana Vegeta telah mengintegrasikan pemahamannya sendiri tentang konsep alam, yang merupakan keadaan paling sempurna yang bisa dia capai saat ini. Kemudian, saat momentum guncangan bumi mulai mereda, seluruh langit mengeluarkan suara yang menggelegar. Dan pertarungan antara Goku dan Vegeta pun dimulai. Mereka mulai menyerang dengan gila-gilaan sejak awal, karena mereka berdua tahu bahwa keadaan mereka saat ini tidak akan bertahan lama, dan mereka harus mengalahkan lawan ketika mereka berada di puncaknya. Jadi seluruh dataran tinggi Yunzabit sepertinya telah jatuh ke dalam rawa yang lengket, dan setiap gumpalan udara menjadi padat. Sangat kuat, Vegeta dan Goku sebenarnya sama-sama cocok. Krilin menatap sosok yang terus berkedip di langit karena terkejut, matanya sedikit sakit. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Super Saiyan, sungguh menakjubkan. Raditz memperhatikan dengan iri. Wah, Super Saiyan 3. Saya juga bisa mencapainya. Wajah Caulifla memerah dan bau alkohol darinya belum hilang saat tubuhnya yang berkembang dengan baik bersandar pada siang. Siaya tersenyum tipis saat melihat ini, lalu dia berbalik bertanya pada Kusu dan yang lainnya, apa pendapatmu tentang mereka? Siling berkata, Kakarot tampaknya telah membuat beberapa perbaikan pada Super Saiyan 3, dan itu menjadi lebih cocok untuknya. Sementara Vegeta telah memperoleh pemahaman awal tentang alam, dan Super Saiyan 2 miliknya terlihat sedikit mirip alam misterius. Dari segi realem saja, Vegeta lebih baik. Kusu berkata dengan pasti. Mendengar diskusi Siaya dan yang lainnya, Gohan menoleh dengan heran, maksudmu Vegeta lebih kuat dari ayah. Babak 742, pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu. Siaya tersenyum, melihat percikan api yang meletus seperti logam yang bertabrakan di langit, dan menjawab pertanyaan Gohan, Vegeta seharusnya memiliki peluang menang yang lebih baik. Dalam hal kekuatan, keduanya sebenarnya sebanding, tetapi dalam hal ranah, Vegeta sedikit lebih dalam daripada Kakarot, tetapi keduanya adalah tipe aksi, dan ranah bukanlah satu-satunya faktor penentu. Pertarungan pada awalnya penuh dengan variabel, jadi pada akhirnya siapapun bisa menang. Namun dalam hatinya, Siaya berpikir bahwa Vegeta akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Karena kedua orang tersebut sekarang berada pada level yang sama dalam hal kekuatan, selanjutnya mereka akan bersaing dalam hal ketahanan, dan tidak ada keraguan bahwa Vegeta seharusnya memiliki keunggulan dibandingkan Goku dalam hal ini. Meskipun transformasi Super Saiyan 3 telah ditingkatkan oleh Goku agar lebih cocok untuknya, namun tanpa dukungan alam maju, pelepasan energi yang liar akan menyebabkan banyak pemborosan yang tidak dapat dihindari seperti angin kencang dan hujan yang meledak seperti badai. Dalam hal ini, Vegeta sedikit lebih baik darinya, dan penggunaan energinya jauh lebih teliti. Jika pertarungan terus berlanjut, kemungkinan besar dia mampu mempertahankannya hingga akhir. Dalam hal ini, konvergensi aura alam ilahi atau bahkan tidak ada aura, mengikuti poin ini, meminimalkan konsumsi Ki dan pada saat yang sama memiliki kemampuan pemulihan yang baik. Dewa memiliki kemampuan kontrol dan pemulihan yang sangat kuat. Gohan mengangguk ke arah Siaya dan berbalik untuk menyaksikan pertarungan itu dengan lebih serius. Bang! Gemuruh. Cahaya putih menyala, dan dengan suara lembut hembusan udara, Goku dan Vegeta menjauhkan diri satu sama lain. Bertarung dalam pertarungan intensitas tinggi dalam waktu yang lama telah membuat keduanya lelah, namun menghadapi pertarungan yang luar biasa, Vegeta bertarung semakin sengit seolah-olah dia telah melihat awal kemenangan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sedikit kegilaan muncul di wajah tegasnya. Sebentar lagi, saya akan bisa segera mengalahkan Kakarot. Wajah Vegeta memerah, dengan cahaya kemasan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan aura agungnya seperti pedang tajam yang menebas gelombang besar, menciptakan wilayah luas dari udara tipis. Hulala, ledakan dahsyat meletus di langit, seperti air mendidih yang mengeluarkan uap. Udara dikompresi hingga ekstrim sebelum tiba-tiba pecah, membentuk wilayah yang sangat luas. Vegeta menurunkan punggungnya dan menukik ke bawah, dengan suara gedebuk, sosoknya menjadi buram, meninggalkan beberapa bayangan buram di langit dan riak di angkasa, tetapi serangannya telah tiba di depan Goku. Luar biasa, Vegeta sebenarnya telah mencapai level seperti itu. Mata Gohan membelalak karena terkejut dan dia menoleh untuk melihat ke arah Siaya. Siaya mengangguk, Vegeta saat ini memang sangat kuat. Apa yang terjadi tadi? Krilin, Piccolo, Tien Shinhan, dan bahkan Yamcha, Yajirobe pun bingung.
Tak lama kemudian adegan pertarungan muncul dan mata mereka membelalak. Retakan, merasakan tinjunya menghubungkan sesuatu dan kabut muncul di langit untuk sesaat, Goku menyeringai dan tiba-tiba meninju kekosongan. Tubuhmu pasti kelelahan setelah memblokir seranganku begitu lama. Vegeta sedikit terengah-engah saat dia berkata kepada Goku, matanya menunjukkan kegembiraan. Meski aku lelah, aku masih bisa terus maju untuk mengalahkanmu. Goku berkata dengan serius. Ada sedikit rasa dingin di wajahnya saat Vegeta terus mengayunkan tinjunya ke arah Goku. Serangannya menjadi semakin ganas dan dia ingin mengalahkan Goku di zona pertarungan yang dia kuasai. Bang, 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 sinar petir membubung ke langit dan energi meledak di atmosfer. Dampak akhir, Kamehameha, debu padat dan putih berkerumun dan lapisan demi lapisan energi padat saling terkait. Gelombang kejut yang sangat besar sepertinya menghancurkan ruang dan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat dengan mata telanjang muncul, yang mengandung kekuatan yang mengejutkan. Krekle, busur listrik berputar, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Orang-orang di kejauhan juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Pada saat ini, kecuali si Ayah dan orang-orang kuat lainnya, wajah semua orang pucat pasi dan mereka berada di ambang kehancuran. Melihat ini, Kusu dengan cepat membantu semua orang dengan kekuatan suci, membuat mereka pulih. Terlalu kuat, mereka seharusnya berada di puncak Super Saiyan. Raditz bergumam pada dirinya sendiri. Adik laki-lakinya dan mantan rekan setimnya, mantan Pangeran Saiyan, mampu mengeluarkan energi yang begitu menakutkan. Bagi Raditz, yang bahkan bukan seorang Super Saiyan, itu sungguh mengejutkan. Istri Raditz, Sharon, bahkan lebih berbakat dari Raditz. Jika itu terjadi pada masa planet Vegeta, dia pasti akan memandang rendah Raditz, tetapi di planet Hongshan, karena perubahan gaya hidup, Raditz yang masuk sekolah sebagai guru merasa sangat nyaman dan setelah beberapa pengejaran bodoh, dia menikah. Sharon, yang juga bekerja di sekolah tersebut. Saat ini, Sharon hanya bisa menelan ludahnya saat melihat pemandangan di depannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Raditz, dan keduanya menonton bersama dengan tenang. Keduanya pasti berada di puncak Super Saiyan. Di samping Raditz dan Sharon, Elise menyaksikan kakaknya bertarung dengan mata terbelalak dan mau tidak mau ingin menyemangati Goku. Sangat jarang mengembangkan Super Saiyan ke level ini. Wajah Bardock memerah saat dia melihat ke arah Goku dan Vegeta yang bertarung dengan anggun, dan bisa merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Dia juga ingin melangkah maju untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi pikiran rasionalnya menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengingat visi masa depan yang dia lihat ketika planet Vegeta dihancurkan 38 tahun lalu. Goku benar-benar tidak mengecewakannya. Mereka terlalu kuat, di sisi Bardock, Gin juga memperhatikan dengan senyuman di wajahnya. Aku hanya perlu berubah, cegukan, dan aku juga bisa. Caulifla masih mabuk sambil berbicara terbata-bata, dia mencoba untuk bangkit dan melawan. Siang menamparkan kepalanya sambil memegang erat Caulifla. Jangan membuat masalah, bocah. Hehe, bos. Caulifla terkikik, matanya kabur. Setelah beberapa saat, si Ayah berkata dengan tenang, keduanya hampir mencapai batasnya. Hasil pertarungan akan segera terlihat. Dulu pertarungan level Super Saiyan 3 masih sedikit menarik di matanya, namun seiring kekuatannya yang terus meningkat, Super Saiyan 3 menjadi seperti anak kecil, dan bisa dikalahkan hanya dengan satu jari. Saat ini, jika dia ingin menghormati seseorang dengan rasa hormat yang khusus, setidaknya mereka harus berada pada level alam ilahi. Dia sekarang menantikan Goku dan yang lainnya menjadi Dewa Super Saiyan. Tentu saja, yang terbaik adalah mengandalkan kekuatan sendiri untuk menerobos Dewa Super Saiyan. Jika mengandalkan jalan pintas, itu akan sedikit kurang. Hasilnya akan segera diputuskan. Kusu mengangguk setuju. Di samping, mata Siling, Miers dan 18, bersinar terang dan mereka melihat ke atas dengan saksama. Di langit, Kakarot, terima seranganku. Dengan aura seperti pelangi, Vegeta meraung dan bersiap untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan ini. Goku terengah-engah saat dia mengangkat kepalanya, dan wajahnya meledak karena kegilaan. Aura yang menakjubkan saling bertabrakan, menghasilkan suara yang menggelegar di langit. Bagaikan lautan yang bergejolak, gelombang energi yang sangat besar menghantam gelombang badai tersebut. Ayo, Goku merespons dengan mata serius dan ekspresi bersemangat. Ini aku pergi. Vegeta menahan napas dan memadatkan seluruh kekuatannya ke tangannya. Gemuruh, seperti terik matahari di langit, seluruh langit seakan meledak dan aura yang kuat dan perkasa memancar ke segala arah. Energi besar muncul dari tanah dan tekanan tak terbatas menyebar. Seluruh dataran tinggi Yun Zabit bergetar. Kehilangan gravitasi, pecahan batu yang hilang melayang, dan ngarai yang rusak retak dan runtuh. Batuan yang berjatuhan dan arus deras bercampur satu sama lain dan permukaannya mengalami renovasi. Pada akhirnya, energi berintensitas tinggi terus-menerus bertabrakan satu sama lain dan akhirnya meledak menjadi sinar cahaya yang cemerlang, menyilaukan seperti bintang. Cahaya terakhir, semua energi yang terkumpul di dalam tubuh dikeluarkan dari telapak tangannya. Vegeta berteriak dan mendorongnya menuju sasarannya. Petir emas terjalin di sekitar gelombang ledakan yang kental, dan seluruh dunia kehilangan kecemerlangannya saat ini. Menghadapi serangan Vegeta, gelombang energi Goku juga telah siap. Mengincar target, keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka.
Kamehameha. Gelombang energi biru menciptakan warna-warna mempesona dan langsung menuju ke arah Vegeta. Ledakan. Dan mereka akhirnya meletus. Kedua energi itu bertabrakan di tengah jalan, dan energi yang melonjak langsung meledak. Seperti dua planet raksasa yang bertabrakan di luar angkasa, energi yang tak ada habisnya seketika menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Diiringi suara gemuruh yang memekakan telinga, angin puyuh setajam pisau menyebar, menyapu tanah dan mengikis lapisan formasi batuan di permukaan. Tentu saja, saat ini, keduanya telah benar-benar jatuh ke dalam kegilaan pertempuran, dan mereka tidak punya waktu untuk mempertimbangkan keselamatan bumi. Jadi, Kusu mengetuk tongkat kerajaan di kehampaan dan melindungi bumi dengan kekuatan suci. Bab 743, memenuhi keinginannya. Ledakan dahsyat berlanjut dalam waktu yang lama, setelah pandangan mereka menjadi jelas, semua orang membuka mata mereka, dan dapat melihat bahwa pemandangan telah berubah total sejauh mata mereka memandang. Dataran tinggi Yunzabit dengan jurang yang bersilangan telah menghilang, dan dataran tinggi yang luas terus mengeluarkan asap hitam. Dari serangan tadi, dataran tinggi yang naik turun diratakan menjadi tanah datar, dan zat seperti debu yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Di tengahnya, sebuah lubang berbentuk cincin yang sangat besar dengan diameter 10.000 meter telah muncul. Di atasnya, ada gelombang panas di langit dan lava mendidih berwarna merah mengalir di pinggirannya. Siapa yang menang? Di mana Goku dan Vegeta? Mereka seharusnya baik-baik saja, kan? Krillin dan yang lainnya memandang dengan takjub pemandangan yang dihancurkan oleh gelombang energi. Penampilan aslinya tidak lagi terlihat dalam jarak ratusan ribu meter. Pertarungan barusan telah mengubah lanskap sepenuhnya. Setelah tertegun sejenak, mereka berangkat mencari keberadaan Goku dan Vegeta. Kekuatan penghancur yang luar biasa, punggung Master Roshi bungkuk dan kacamata hitamnya sudah lama terjatuh entah di mana. Melihat ke atas, pemandangan tandus yang luasnya ratusan ribu meter sangat mengejutkan pikirannya. Menghadapi kekuatan seperti itu, mau tak mau dia merasa tidak berarti. Dibandingkan dengan kekuatan seperti itu, apa Raja Piccolo pada tahun itu? Master Roshi hanya bisa menghela nafas, zaman benar-benar berbeda. Berbalik, dia melirik murid-muridnya. Tampaknya selain keterkejutan awal, wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun. Mungkin di mata mereka, kekuatan yang dapat menghancurkan planet bukanlah hal yang istimewa. Memang benar, ketika kekuatan pertempuran mencapai lebih dari 10.000, planet ini menjadi sangat rapuh. Bagi mereka yang memiliki kekuatan pertempuran super tinggi, menghancurkan benua dan menghancurkan planet dalam pertempuran adalah hal yang biasa. Planet yang memiliki makhluk hidup tidak ada bedanya dengan kelereng di tangannya. Tentu saja, untuk mencegah hal seperti itu terjadi, alam semesta juga memiliki berbagai tindakan penghindaran. Oleh karena itu, di alam semesta, hanya ada sedikit makhluk dengan kekuatan lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran, dan sangat sedikit ras yang memiliki kekuatan bawaan. Mereka akan muncul lebih banyak lagi hanya di depan pangkalan besar seluruh alam semesta. Ambil contoh bumi sebelumnya, jika bukan karena Goku dan yang lainnya ikut campur dalam pengembangan seni bela diri, belum tentu akan muncul penduduk bumi dengan kekuatan pertempuran lebih dari 1.000 di antara miliaran penduduk bumi. Jadi, di antara ratusan miliar galaksi di seluruh sistem Bima Sakti, tidak banyak yang memiliki lebih dari 10.000 kekuatan tempur, dan orang dengan lebih dari 100 juta bahkan lebih jarang lagi. Mereka harus menjadi penguasa suatu wilayah, dan memperbesar seluruh alam semesta, di ratusan miliar galaksi, hanya beberapa ahli kekuatan pertempuran yang telah mencapai level Majin Buu. Dari sini terlihat betapa langkanya para ahli. Di tengah banyaknya kerabat dan teman, setan terlihat sangat terkejut. Saat dia belajar merasakan Ki, dia menyadari betapa menakutkannya hal itu sekarang. Pada saat ini, setan benar-benar merasakan betapa menakutkannya Goku dan Vegeta, yang membuatnya teringat adegan permainan Cell 10 tahun lalu. Kembali ke topik, ketika Krillin dan yang lainnya berangkat mencari Goku dan Vegeta, si ayah dengan lembut menginstruksikan Kusu untuk mengembalikan seluruh daratan ke keadaan semula. Jadi Kusu melambaikan tongkatnya dan kekuatan magisnya mulai berlaku. Meskipun Kusu tidak dapat membalikkan waktu seluruh planet sebanyak 3 menit seperti Whis, dia masih dapat memulihkan suatu bidang ke keadaan semula. Gemerlap energi turun seperti gerimis, waktu seolah mengalir mundur dan semua gunung, ngarai, danau, dan sungai yang rusak dipulihkan. Dalam sekejap mata, dataran tinggi Yunzabit kembali ke keadaan semula. Di sisi lain, Krillin dan yang lainnya dengan cepat menemukan Goku dan Vegeta. Saat ini, Goku telah kembali ke wujudnya yang berambut hitam. Matanya setengah tertutup saat dia berbaring di tanah karena kelelahan. Di sampingnya, Vegeta menggunakan lengannya untuk menopang dirinya sendiri, tidak sepenuhnya tidak mampu, dan terengah-engah. Kakarot, aku menang. Vegeta mengerucutkan bibirnya, suaranya dipenuhi arogansi dan kebanggaan. Ya, kamu menang. Mata Goku setengah menyipit dan dia hampir tidak punya kekuatan untuk berbicara. Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan mengalahkanmu. Mendengar Goku mengaku kalah, Vegeta akhirnya tersenyum. Dia kemudian menepuk bahu Goku dengan puas dan jatuh ke tanah juga. Setelah sekian tahun, akhirnya ia berhasil mengalahkan Goku. Benar-benar, keduanya gila. Celana ketat meletakkan tangannya di pinggul karena ketidakpuasan. Bulma juga berlari untuk membantu Goku berdiri, dan mengeluarkan Senzu Bin yang berharga dari dompetnya untuk memberi makan Goku.
Produksi kacang senzu di bumi sangat rendah, dan kacang senzu ini adalah hadiah yang diterima Goku saat dia berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri planet Hongshan. Bagaimana? Apakah kamu sudah pulih? Bulma menepuk punggung Goku dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Goku berdiri, merasa segar dan dengan penuh semangat berkata kepada Vegeta, kamu luar biasa, kamu mengalahkanku hanya menggunakan Super Saiyan 2. Menurutmu itu Super Saiyan 2 biasa. Saya sudah lama mengatakan bahwa Super Saiyan 3 bukanlah transformasi yang masuk akal. Nada suara Vegeta santai. Setelah mengalahkan Goku, suasana hatinya sedang baik. Goku tertawa, tapi menurutku Super Saiyan 3 lebih cocok untukku. Petik 2, petik 2. Vegeta tidak menanggapi. Setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Pada tingkat rendah, berbagai teori dapat digunakan secara umum karena tidak ada satupun yang menyentuh tingkat yang lebih dalam, namun setelah mencapai tingkat alam semesta seperti mereka, yang dicari adalah hakikat. Apa yang cocok untuk diri sendiri belum tentu cocok untuk orang lain. Lain kali aku akan mengalahkanmu. Seolah kembali ke masa kecilnya, Goku adalah sosok yang tak pernah putus asa. Dapat dikatakan bahwa Goku tidak pernah benar-benar tak terkalahkan. Dia selalu berada di bawah tekanan musuh yang kuat dan mengasah dirinya untuk terus berkembang. Aku akan menunggumu. Vegeta tersenyum percaya diri. Karena hari masih sore saat pertarungan antara Goku dan Vegeta benar-benar usai, setelah kembali ke Gunung Palsu, mereka hanya beristirahat sebentar karena ada aktivitas yang lebih meriah di malam hari. Malam harinya, makan malam dimulai. Gohan dan Fidel sekali lagi bersulang untuk semua kerabat dan teman mereka. Semua orang menyambut mereka dengan hangat dan memberkati mereka. Baru pada larut malam semua orang perlahan-lahan bubar. Cegukan, bos, kenapa kalian berdua? Caulifla terhuyung ke sisi Siang dengan wajah agak merah, matanya sedikit kabur. Siang memutar matanya ke arahnya dan mengambil botol anggur dari tangan Caulifla, jika kamu tidak bisa meminumnya, jangan minum. Tidak, kata Caulifla dengan wajah memerah. Perutnya mual dan dia terjatuh di tubuh Siang. Siang, bantu Caulifla kembali. Melirik Caulifla yang mabuk, Siaya terdiam. Menjadi pemabuk Saiyan terlalu memalukan, jadi dia memerintahkan Siang untuk mengirimnya kembali. Oke, Siang mengangguk dan menyeret Caulifla kembali ke kabin mereka. Di tempat tidur, dia menutupi Caulifla dengan selimut, dan ketika dia hendak pergi, dia menemukan bahwa Caulifla menempel erat di lengannya. Bos, hihi, menangkap monster, Caulifla bergumam pada dirinya sendiri, air liur mengalir dari sudut mulutnya. Dia mendecakkan bibirnya dan langsung menggerogoti lengan Siang. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Siang duduk di samping tempat tidur. Babak 744, Caulifla dan Siang. Keesokan harinya, teriakan melengking terdengar dari kabin. Caulifla membuka matanya dan mengerutkan kening saat menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun. Tubuh telanjangnya hanya terbungkus selapis tipis spray dan separuh spraynya menjuntai ke tanah, dan tak jauh dari situ, beberapa pakaian berserakan berantakan di tanah dan sepertinya ada celana dalam di dalamnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Caulifla menepuk kepalanya dan mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam, tapi kepalanya sedikit sakit dan dia tidak dapat mengingatnya. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah tangan besar di dadanya, meraih bagian lembutnya, yang terasa sangat tidak nyaman. Dengan mengerutkan kening, dia menarik tangan itu, mengangkat spray dan mencoba berdiri, tetapi rasa sakit tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya meringis. Apa yang terjadi di sini? Caulifla semurni selembar kertas kosong, dan tidak tahu mengapa dia merasakan sakit di bawahnya. Membangunkan orang di sampingnya di tempat tidur, Caulifla bertanya dengan wajah kemerahan, bos, apa yang terjadi? Siang memandangnya dengan aneh, apakah kamu tidak menghentikanku untuk pergi tadi malam? Tidak, maksudku kenapa aku telanjang dan kenapa bagian bawah terasa sedikit sakit, Caulifla bertanya dengan cemas. Kamu tidak tahu, apa yang harus saya ketahui? Tanya Caulifla, meski biasanya dia bertingkah seperti hooligan dan tomboy, tapi dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita. Petik 2, Siang tertegun dan menjelaskan pada Caulifla. Setelah beberapa lama, Caulifla pulih dari keadaan linglungnya dan tergagap dengan wajah memerah, bos, maksudmu kita melakukannya tadi malam? Uap mengepul dari kepala Caulifla, dan rambut hitam berantakannya tiba-tiba berubah menjadi emas, dan dia menerkam dengan teriakan keras. Apa yang terjadi saudari? Mendengar teriakan Caulifla, Kale bergegas menghampiri, hanya untuk melihat Siang dan Caulifla terbaring di tempat tidur tanpa mengenakan pakaian, saling berpelukan, dengan pakaian berserakan berantakan. Hanya dengan pandangan sekilas, seseorang dapat melihat bahwa sesuatu yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi. Kakak, bos, kamu, Kale menatap kosong ke pemandangan di depannya. Seolah-olah dia mengalami syok, air mata menumpuk di matanya dan energi kekerasan yang tertidur di tubuhnya mulai mengamuk. Cahaya hijau mulai menyinari seluruh tubuhnya dan energinya seperti sungai yang meluap. Kale, tenang, tenang. Caulifla berkata dengan bingung. Tidak bagus, energi Super Saiyan legendaris. Siang mengutuk. Kale sebenarnya membangkitkan kekuatan Super Saiyan legendaris saat ini. Hal ini membuatnya seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Setelah sekian lama, mereka bisa menghibur Kale.
Dia dengan hati-hati duduk tepat di samping meja kopi, sementara Siang juga duduk di sana dengan sedih, menatap Caulifla yang benar-benar linglung saat dia mengambil daging panggang satu demi satu dan mengunyahnya. Hei, Caulifla, apa rencanamu? Siang bertanya dengan cemberut. Duduk bersila, Caulifla sedang menggigit daging panggang, saya malah dimanfaatkan oleh bos. Tapi itu hanya kecelakaan, jadi lupakan saja. Kak, itu tidak akan berhasil, kata Kale buru-buru. Meskipun orang saya tidak memperhatikan etiket dan terkadang sangat kasar dan tidak terkendali, namun mereka tetap sangat serius terhadap pasangannya dan urusan pria dan wanita. Karena hal seperti itu sudah terjadi, bagaimana bisa dilupakan? Mengatakan itu, Kale menatap Siang dengan nada mencela. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Caulifla merobek sepotong daging dan memakannya, matanya yang lembab dan cerah tampak seperti air menetes darinya. Bagaimana kalau aku menjagamu di masa depan seperti sebelumnya? Kata Siang. Bos, apakah kamu melamar? Caulifla meletakkan daging panggangnya, menyeka bibirnya yang berminyak dan menatap Siang dengan mata terbuka lebar. Siang memelototinya dan berkata dengan sedih, apa maksudmu? Kamu milikku mulai hari ini dan seterusnya. Hihi, itu bos, jadi aku tidak keberatan, tapi Kale juga harus ikut denganku. Caulifla berseri-seri dengan gembira, menikah dan memulai sebuah keluarga bukanlah apa-apa di matanya. Dia tidak punya konsep tentang hal seperti itu. Tapi jika hidupnya akan sama seperti sebelumnya, bagaimana mungkin Kale bisa hilang darinya? Saudari, teriak Kale malu-malu sambil menggerutu dalam hati. Apakah dia tahu apa itu pernikahan? Yaitu hidup bersama dan memiliki anak di masa depan. Memikirkan hal ini, wajah Kale memerah dan matanya membentuk lingkaran seperti obat nyamuk bakar. Apa yang salah? Caulifla bertanya-tanya. Siang menatap kosong ke arah Caulifla, tidak tahu harus berkata apa. Setelah kembali ke planet Hongshan, Siang menceritakan semuanya dengan jujur, dan Siaya hanya menatap mereka dengan terkejut dan tidak keberatan. Sebenarnya, Siaya sudah lama menduga akan terjadi sesuatu antara Siang dan Caulifla. Ketika seorang pria dan seorang wanita sudah lama hidup bersama, akan aneh jika tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Kegelisahan masa muda tidaklah sesederhana itu. Bagaimanapun, keduanya sudah dewasa dan Siaya menghargai pendapat mereka. Apalagi Gohan pun sudah menikah, jadi putranya juga harus menetap dan berkeluarga. Untung saja, pernikahan Gohan baru saja selesai, mereka juga bisa mengadakannya di sini. Jika Anda setuju, kami bisa mengadakan pernikahan untuk Anda sebentar lagi, kata Siaya. Tentu, Siang tidak keberatan. Adapun Caulifla dan Kale pada dasarnya tidak pernah punya pendapat sendiri-sendiri. Siling mengerutkan kening dan berkata kepada Caulifla, di masa mendatang, Caulifla harus belajar cara mengurus keluarga. Petik 2 tanda seru petik 2. Caulifla terkejut. Dia hanya diurus, dia tidak pernah diurus orang lain. Jelas sekali bahkan Siling berpikir tidak mungkin membiarkan si tomboy mengurus orang lain, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Kale yang terlihat lemah energinya. Lupakan saja, biarkan Kale yang melakukannya. Beritahu Laon untuk mengajarinya sebentar. Kale mengangguk dan menyetujui dengan suara lembut seperti nyamuk. Menurutku itu tidak pantas. Siaya mengutarakan pendapatnya, Kale telah membangkitkan kekuatan Super Saiyan legendaris. Akan sangat disayangkan jika membuatnya belajar pekerjaan rumah. Bagaimana kalau membiarkan dia berlatih bersama Mei Fei? Tidak perlu khawatir tentang masalah mata pencaharian. Tidak buruk untuk hidup seperti sebelumnya. Dulu, Siang dan yang lainnya pulang ke rumah untuk makan, dan saat mereka berlatih, mereka hanya merawatnya di hutan belantara. Kemampuan Saiyan untuk bertahan hidup sangat ulet dan mereka tidak perlu khawatir tentang makanan. Siling berpikir sejenak dan setuju, oke, kamu bisa fokus pada latihanmu. Bagaimanapun, Saiyan menghormati kekuatan. Bakat pelatihan Caulifla dan Kale sangat bagus, jadi mereka tidak boleh membuang waktu hanya karena urusan sepele rumah tangga. Di sisi lain, Mei Fei tersenyum cerah. Dia dulunya adalah satu-satunya Super Saiyan legendaris, tapi sekarang ada Kale. Keduanya bisa bertarung dengan baik. Hei Kale, cepat dan biarkan aku melihat seperti apa transformasi Super Saiyan legendarismu. Desak Mei Fei. Kale menolak, tidak mudah mengendalikan kekuatanku, jadi aku tidak bisa bertransformasi sekarang. Mei Fei, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tingkatkan kekuatanmu sehingga bisa mendekati alam ilahi. Siaya mengerutkan kening dan memarahinya. Jika Mei Fei mau berlatih dengan serius, dia mungkin tidak lebih lemah dari Siling dan yang lainnya. Mei Fei menjulurkan lidahnya dengan nakal, menyeret Majin Buu dan berlari keluar. Memarahi sambil melihat punggung Mei Fei, Siaya menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Putrinya ini sungguh mengkhawatirkan, andai saja dia bisa seperti Sili. Setelah itu, dia memberitahu Siang, Caulifla, dan Kale beberapa patah kata, ingin mempersiapkan mereka menghadapi peristiwa besar dalam hidup mereka. Bab 745, Planet Sadala. Beberapa hari kemudian, planet Hongshan mengadakan pernikahan yang ramai dan Siang serta Caulifla resmi menikah. Setelah pernikahan, mereka akan pergi ke Universe 6. Bagaimanapun, Siang telah menikah dengan Caulifla dan harus pergi ke Universe 6 untuk mengunjungi kakak laki-laki Caulifla yang tinggal di planet Sadala. Sebelum menikah, Siaya bertanya apakah ia ingin mengundang kerabatnya dari planet Sadala, namun Caulifla dengan acuh tak acuh mengatakan itu tidak perlu.
Tindakan seperti ini dulu, laporkan kemudian perilakunya dan tidak peduli akibatnya benar-benar sesuai dengan kepribadiannya. Sebelum perjalanan mereka, Caulifla bergumam, adikku sangat menyebalkan, aku pasti akan dimarahi sampai mati olehnya karena pergi begitu lama. Omong-omong, Caulifla, apakah kamu memberitahu saudaramu ketika kamu mengikutiku? Xiang bertanya. Tidak, saat itu sangat mendesak, tidak ada waktu untuk memberitahu. Caulifla berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kakakmu pasti mengira kamu mati di luar. Ekspresi Xiang aneh, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi kakaknya saat melihat Caulifla, adiknya yang menghilang selama 6 tahun, tiba-tiba kembali. Caulifla mengerutkan kening, dia tidak akan melupakanku, kan? Orang saya berada di luar selama bertahun-tahun, dan kematian dalam pertempuran terjadi dari waktu ke waktu. Jika kakaknya Renzo benar-benar menganggapnya sebagai salah satu orang Saiyan yang tewas dalam pertempuran, setelah bertahun-tahun, apakah dia masih akan mengingatnya? Saat dia memikirkan hal ini, Caulifla tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Bos, ayo cepat kembali. Caulifla berkata dengan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru, kita memerlukan bantuan ayah atau kekuatan khusus untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Kita tidak bisa melakukan perjalanan melintasi alam semesta sendirian. Xiang tersenyum. Perjalanan ke Universe 6 ini bisa dibilang bulan madu ya. Dan di saat yang sama, dia juga ingin melihat kekuatan Saiyan Universe 6. Caulifla memikirkannya dan menenangkan hatinya yang cemas. Setelah itu, dengan bantuan khusus, ketiganya dengan lancar memasuki Universe 6. Mulai sekarang, kamu bisa bepergian sendiri, tekan tombol ini ketika kamu ingin kembali dan aku akan datang menjemputmu. Menyerahkan tombol ungu kepada Xiang, Kusu menjelaskan cara menggunakannya, dan kemudian terbang menuju planet alam semesta 6 milik Dewa Penghancur. Sejak dia menerima 10% kekuatan suci, Kusu belum menunjukkan kekuatannya, jadi dia pergi, untuk mencari Vados untuk berdebat dengannya. Menyaksikan Kusu melakukan perjalanan melalui kehampaan yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni, Xiang mengeluarkan pesawat luar angkasa dari kapsul Hoi Poi dan setelah mengatur rute, pesawat luar angkasa tersebut berangkat menuju planet Sadala. Diperlukan waktu sekitar 6 hari bagi pesawat luar angkasa untuk mencapai planet Sadala yang terletak di bagian utara area utara. Kapsul Hoi Poi wajib dimiliki untuk kehidupan sehari-hari dan bepergian. Sekotak kecil kapsul Hoi Poi dapat menampung semua yang Anda butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Saat ini, Caulifla sedang duduk dengan santai di ruang makan pesawat luar angkasa, melahap makanannya. Meski terlihat mungil dan perutnya kecil, dia tidak pernah bisa makan cukup. Bos, apakah kamu ingin makan? Caulifla tersenyum dan memisahkan sebagian makanan. Xiang menggelengkan kepalanya dan diam-diam memperhatikan Caulifla makan bersama Kale. Hari-hari perjalanan berlalu dengan sangat cepat, pesawat luar angkasa melintasi langit berbintang yang luas saat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas melewatinya. Saat pesawat luar angkasa tersebut melewati planet Tukalin yang letaknya tidak jauh dari planet Sadala, mereka mengetahui bahwa dirinya berada sangat dekat dengan planet Sadala. Beberapa jam kemudian, garis besar planet Sadala muncul di hadapan mereka. Ukuran planet berwarna merah tua tersebut melebihi planet biasa sehingga menyebabkan gravitasinya ratusan kali lipat bumi, sehingga makhluk hidup di dalamnya terlahir dengan kekuatan yang dahsyat. Pesawat luar angkasa itu mendarat di planet Sadala. Tanaman di bawahnya bengkok karena angin kencang yang tiba-tiba. Orang-orang saya di planet Sadala dengan cepat bereaksi ketika pesawat luar angkasa asing itu tiba-tiba mendarat di planet ini, dan sekelompok orang saya yang mengenakan baju perang sederhana bergegas mendekat dan mengelilinginya. Itu adalah Angkatan Pertahanan Sadala, elit yang dipimpin oleh saudara laki-laki saya. Caulifla berkata saat dia melihat pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang bergegas mendekat. Xiang mengangguk. Kakak laki-laki Caulifla adalah Kapten, Angkatan Pertahanan Sadala, dan Angkatan Pertahanan Sadala adalah tim yang mirip dengan Korps Penjaga Planet Hongshan, tetapi kekuatannya sebanding dengan pasukan khusus elit. Xiang pernah melihat tim seperti ini ketika dia tinggal di planet Tukalin. Ah, kamu Caulifla, dan Kale juga ada di sini, bukankah kamu sudah mati? Pemimpin Saiyan, yang terlihat sedikit lemah, berkata dengan terkejut. Caulifla berkata dengan marah, bajingan, jadi kamu benar-benar mengira aku sudah mati. Saya baru keluar selama beberapa tahun. Dalam file planet Sadala, dia dan Kale sebenarnya berubah menjadi Saiyan yang tewas dalam pertempuran. Perasaan seperti itu memberikan rasa tidak enak. Senang sekali kalian berdua baik-baik saja. Kapten Renzo makan lebih sedikit karena kepergianmu. Hah, siapa ini? Pemimpin Saiyan terlihat sangat bahagia, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Xiang, dia bingung. Caulifla memperkenalkan, ini bosku, suamiku Xiang. Setidaknya Caulifla tahu bahwa di hadapan orang luar, perkenalannya harus lebih formal. Hei, Caulifla sebenarnya sudah menikah. Suara Saiyan sedikit meninggi, jelas sangat terkejut. Mata Caulifla membelalak marah, apa maksudmu? Mengapa saya merasa sangat marah setelah mendengar ini? Pemuda itu tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Xiang, halo, nama saya Chaba, untuk sementara saya bertindak sebagai kapten, Angkatan Pertahanan Sadala, dan saya adalah siswa dari kelas yang sama dengan Caulifla. Xiang memandang Saiyan yang tampak lemah sambil tersenyum. Dia pendek dan kurus dan matanya sedikit kusam, membuat orang merasa sangat lembut, tapi dia memancarkan energi agung yang bahkan mengejutkan Xiang. Yah, dia cukup kuat.
Saiyan yang tampaknya lemah ini memiliki setidaknya 10 juta kekuatan pertempuran. Planet Sadala memang menyembunyikan banyak orang berbakat, selain jenius seperti Caulifla, bahkan ada pejuang hebat seperti itu. Jadi dia mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Chaba, "Halo, saya suami Caulifla, Siang. Seorang Saiyan dari planet Hongshan." Chaba linglung sejenak, rupanya dia belum pernah mendengar tentang planet Hongshan. Pada saat ini, Caulifla meraih kerah Chaba dan hampir mengangkatnya. Apa artinya menjadi kapten sementara, Angkatan Pertahanan Sadala? Apa terjadi sesuatu pada adikku? Chaba berjuang sejenak sebelum berkata, Kapten Renso pensiun dari Angkatan Pertahanan beberapa tahun yang lalu karena kesulitan berjalan karena cedera kaki. Caulifla tertegun sejenak sebelum dia menepuk bahu Chaba sambil tertawa. Apa, jadi dia hanya terluka? Saya pikir dia sudah mati. Beralih ke arah Siang dan Kale, dia berkata, kalau begitu, ayo kita cari adikku. Kapten Renso sekarang tinggal dalam pengasingan di Ngarai Utara. Chaba meluruskan baju tempurnya dan memberitahu mereka alamat Renso di mana dia tinggal dalam pengasingan. Caulifla mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu alamatnya, lalu mereka bertiga naik ke langit sebelum menembus langit seperti sambaran petir, segera menghilang. Melihat punggung Caulifla dan Kale, Chaba memasang ekspresi bingung di wajahnya. Caulifla yang kasar itu sebenarnya sudah menikah, lalu bagaimana dengan Kale? Mereka selalu tak terpisahkan, dan suami Caulifla, Siang, adalah orang yang menarik, tapi pernahkah aku melihatnya sebelumnya? Chaba memikirkannya sejenak, merasa bahwa Siang tampak sedikit familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di planet Tukalin. Namun tak lama kemudian, Chaba berhenti memikirkannya, dan terus berpatroli di planet Sadala bersama beberapa rekan satu timnya. Bab 746, Alam Ilahi tingkat keempat. Saat Siang membawa Caulifla menemui kakaknya, di planet Hongshan, di langit berbintang yang dalam dan tenang, terdapat partikel energi tersebar di kehampaan alam semesta, memancarkan cahaya merah seperti bola api yang menyala. Di dekat matahari, sesosok tubuh kecil diam-diam mengambang di kehampaan. Di permukaan bintang, api yang membakar berkobar dengan liar, mengeluarkan sejumlah besar partikel energi keluar angkasa. Siaya diam-diam duduk bersila, membiarkan badai matahari menghantam tubuhnya, tetapi badai itu terhalang oleh penghalang ajaib beberapa inci dari kulitnya. Pikirannya tenang dan tidak terlihat di dalam tubuhnya, setetes-tetesan emas gelap berputar dengan cepat, perlahan mengembang. Sumber energi emas gelap yang merupakan perpaduan kemampuan ruang waktu, kekuatan Dewa Naga, dan kekuatan Dewa Penghancur menerima dan mengirimkan energi dari dunia luar, dan setiap kali hal itu terjadi, perubahan halus terjadi padanya. Terutama setelah mendapatkan bagian kedua dari Destruction Energy, permukaan tetesan emas gelap diwarnai dengan lapisan cahaya ungu dan sinar cahaya ungu keemasan yang pekat mengambang di permukaan tetesan. Saat sumber energi emas gelap berangsur-angsur berubah menjadi emas ungu, alis Siaya yang terkunci rapat berangsur-angsur menjadi halus seolah-olah dia sedang merasakan kenikmatan yang luar biasa. Baginya, latihan bukan lagi sekedar pengulangan yang membosankan, malah menjadi hal yang sangat menarik. Muncul, sel-sel lama menyala sedikit demi sedikit dan digantikan dengan sel-sel baru yang diwarnai dengan cahaya ungu kemasan. Ketika sel-sel di tubuhnya terus berubah, Siaya bisa merasakan kekuatannya terus meningkat. Sekarang adalah waktu kritis baginya untuk bertransformasi ke alam ilahi tingkat keempat. Dia membuka matanya dan cahaya dingin melintas di mata peraknya, dan tekanan kuat keluar dari tubuhnya, mengubah ruang waktu di depannya. Kecelakaan, ruang berkilau itu pecah berkeping-keping seperti kaca. Dia mengangkat tangannya, dan energi abu-abu keperakan melompat di antara kedua tangannya, dan seolah-olah waktu mengalir mundur, keanehan saat ini langsung berbenturan dengan indranya, dan sepertinya semuanya menjadi aneh. Pada saat yang sama, roh Siaya keluar dari tubuhnya, melewati alam semesta 7, melintasi multiverse, dan akhirnya memasuki lautan ruang waktu yang luas. Di ruang penuh warna itu, 4 multiverse besar berwarna biru tua digantung dengan tenang. Siaya seperti seorang pengamat saat ini, diam-diam mengamati perubahan ruang dan waktu di multiverse. Waktu berlalu, seperti gulungan gambar ramping tak terbatas yang perlahan terbentang di depannya. Waktu tidak lagi misterius pada saat ini. Jika Dewa Waktu ingin terus maju, mereka harus melampaui batasan ruang waktu. Jika itu adalah Dewa Waktu biasa, pada saat ini, mereka seharusnya mulai menggabungkan semua individu di alam semesta paralel, untuk mencapai penyatuan beberapa ruang waktu, tidak berubah seiring ruang waktu, tetapi melompat keluar ruang waktu. Namun, Siaya berbeda, karena tidak ada, dia, lain di alam semesta paralel lainnya, dia hanya perlu menunggu dengan tenang beberapa saat sebelum tubuhnya menyelesaikan transformasi. Pada saat ini, energi di tubuhnya tiba-tiba mengembang seperti bola api besar. Kemudian retakan muncul di kehampaan, dan hukum tertinggi turun. Siaya tahu bahwa itu adalah hukum penyatuan alam waktu, jadi dia tidak menolak dan membiarkannya mengubah tubuhnya. Dia hanya perlu mengambil satu langkah ini, dan dia akan memasuki alam ilahi tingkat keempat. Ciri terbesar Dewa Waktu yang telah mencapai alam ilahi tingkat keempat adalah bahwa mereka unik di semua dunia, dan perubahan individu tidak akan lagi terjadi karena pemisahan ruang waktu, yaitu, mereka akan bebas dari batasan, kekuatan ruang waktu. Jagoan, distorsi besar muncul di angkasa dan penuh dengan lengket seperti lem. Tentakel tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya terbentang sesuai dengan hukum matematika, terus-menerus berputar, memanjang dan menyusut. Saat ini, Siaya akhirnya menyelesaikan transformasinya.
Dia terlihat berdiri di kehampaan, dikelilingi oleh energi ruang waktu yang melonjak. Sepasang mata abu-abu keperakannya setenang permukaan danau dan rambut merahnya diwarnai dengan lapisan cahaya ungu kemasan. Xiaya tidak memiliki sedikit pun aura di tubuhnya, tetapi ketika dia mengangkat tangan dan menghentakkan kakinya, dia memancarkan tekanan yang luar biasa. Alam ilahi tingkat keempat. Kekuatanku akhirnya mencapai level malaikat. Xiaya pulih dari keadaan linglung dan tubuhnya sedikit berputar, menyebabkan suara, retak, ringan dari seluruh tubuhnya. Hatinya meledak dengan perasaan menyegarkan yang tak bisa dijelaskan. Dia menatap ke kejauhan dan melihat ruang yang tidak lagi kosong. Dalam cahaya abu-abu keperakan, dia sepertinya bisa melihat menembus ruang dan waktu masa lalu. Dengan satu kepalan tangannya, dia sepertinya mampu menggenggam masa lalu di tangannya. Perasaan yang riang dan tidak membatasi, seolah lautan ruang waktu tidak lagi begitu misterius. Xiaya tersenyum tipis. Tentu saja perasaan ini hanyalah ilusi. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami mustahil baginya untuk mencapai masa lalu, karena itulah alam yang hanya dapat dicapai oleh Dewa Waktu di alam ilahi tingkat kelima. Misalnya, di mata pejabat agung langit, masa lalu dan masa depan adalah kekacauan yang bercampur menjadi satu. Tetapi setelah memasuki alam ilahi tingkat keempat, perubahan pada semua inderanya terlihat jelas. Dia mengangkat tangannya, dan Energy of Destruction muncul di tangan kirinya, cahaya bintang melingkari bola ungu kecil, lalu dia mengangkat tangan kanannya, dan Extinction, berwarna perak muncul. Dia menyebarkan energi kehancuran, hanya menyisakan kepunahan, yang terdiri dari kemampuan ruang waktu. Setelah memasuki alam ilahi tingkat keempat, Xiaya sedikit memahami esensi dari kepunahan. Di bola air kecil ini, dia sepertinya bisa melihat energi yang dapat menghancurkan masa lalu kuno. Energi kepunahan bisa menghilangkan masa lalu musuh. Karakteristik seperti itu jelas bukan kemampuan ruang waktu biasa. Xiaya menatap bola air perak di tangannya. Bola air kecil ini, di matanya, bukan lagi teknik menyerang yang sederhana, melainkan kunci menuju level yang lebih tinggi. Di antara kekuatan yang diberikan oleh Time Realm, skill Extinction jelas merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki oleh Dewa Waktu. Ciri-cirinya dalam menghancurkan karma ruang waktu tidak hanya mengatur ulang ruang waktu, tetapi juga melindungi tatanan ruang waktu. Itu terlalu mendalam dan dia tidak dapat memahaminya saat ini. Namun dia mempunyai perasaan bahwa jika dia ingin mencapai alam ilahi tingkat kelima di masa depan, yaitu seperti alam pejabat agung surga, Xiaya tidak tahu bahwa pejabat agung surga telah melampaui alam ilahi, maka dia harus memahaminya, hubungan mendasar antara masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam ruang waktu. Setelah berpikir sejenak, dia duduk bersila di kehampaan lagi tanpa petunjuk apapun dan energi abu-abu keperakan terbentuk di dadanya. Setelah mencapai alam ilahi tingkat keempat, tampaknya energi kehancuran jelas tidak lagi berada pada tingkat tinggi, dan kepunahan, Dewa Waktu terlalu dalam untuk digunakan dengan mudah. Sekarang saya hanya bisa terus meningkatkan teknik pemusnahan saya. Annihilation adalah teknik yang diasimulasikan menggunakan kemampuan ruang waktu dengan teknik Destruction Energy milik God of Destruction sebagai fondasinya. Sekarang kemampuan ruang waktu telah meningkat pesat, pemusnahan secara alami juga menjadi lebih kuat. Namun melihat teknik ini dari sudut pandangnya saat ini, teknik yang dahulu dianggap sempurna kini tidak lagi sempurna dan masih perlu perbaikan lebih lanjut. Saya akan terus memperbaikinya, mungkin bisa melampaui Destruction Energy di masa depan. Saat dia memikirkan hal ini, Xiaya memulai pelatihan tingkat mendalam untuk lebih meningkatkan keterampilannya. Bab 747, lambat dan mantap. Waktu berlalu dan seseorang hampir tidak dapat merasakan aliran waktu selama pelatihan. Saat Xiaya mengasingkan diri untuk berlatih di luar angkasa, di planet Hongshan, Xiling dan Miers, yang telah memasuki batas alam ilahi, akhirnya berhasil menerobos. Suatu hari, sinar cahaya keemasan menutupi langit seluruh planet Hongshan. Berbeda dengan Dewa Saiyan yang bertransformasi menggunakan metode pintas, Xiling dan Miers, yang telah berjalan ke ujung jalur pelatihan dewa dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, akhirnya menyelesaikan persiapan mereka. Setelah hampir 30 tahun berlatih dengan sungguh-sungguh, mereka akhirnya mencapai alam ilahi, berubah menjadi Dewa Super Saiyan. Dan segera setelah mereka menerobos, mereka melampaui Dewa Super Saiyan biasa dan mencapai tingkat alam ilahi tingkat pertama yang relatif tinggi. Melihat Xiling dan Miers, yang tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya merah, 18 menunjukkan ekspresi terkejut. Bukan karena dia belum pernah melihat Dewa Super Saiyan, tetapi Dewa Super Saiyan tersebut hanya mampu mencapai transformasi dengan metode pintas. Dibandingkan dengan penampilan Xiling dan Miers saat ini, mereka pada dasarnya tidak memiliki daya tarik tertentu dan perbedaan ini terlihat jelas pada dimensi mereka. Merasakan energi yang tiada habisnya mengalir di dalam tubuhnya, mulut Xiling meringkuk kegirangan. Lazuli, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Xiling berkata pada usia 18 tahun saat rambut merah cerahnya berkibar tertiup angin. Saya ingin mengujinya juga. Miers tiba-tiba muncul di depan 18 dan berkata. Oke, 18 langsung setuju. Tentu saja, jika mereka ingin bertarung, mereka pasti tidak bisa melakukannya di planet Hongshan. Jadi, mereka segera berteleportasi keluar angkasa yang kosong dan pertarungan sengit pun dimulai. Karena Dewa Super Saiyan juga memiliki kemampuan pemulihan yang hebat, 18 tidak dapat mengalahkan Xiling dengan cepat. Bagaimana energi Dewa Super Saiyan bisa bertahan begitu lama? Sedikit kejutan muncul di mata indah 18 itu.
Jika bukan karena staminanya yang tidak terbatas, dia tidak akan mampu mengatasinya. Pertarungan mereka berlanjut selama puluhan menit, hingga langit berbintang di sekitarnya hancur. Karena tidak ada pihak yang mengungkapkan auranya, tidak ada yang tahu bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di dunia fana. Aku tersesat. Siling mendarat di pecahan meteorit dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Meskipun dia adalah dewa Super Saiyan, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan android dalam pertarungan yang berlarut-larut. Siling awalnya memiliki harapan untuk menang, tetapi karena fisik 18 yang hampir sempurna, setelah kehilangan peluang terbaik, harapannya sangat tipis. Biarkan aku mencobanya selanjutnya. Miers, yang sudah berada dalam kondisi dewa Super Saiyan, dengan bersemangat bergabung dalam pertarungan. Setelah pertarungan spektakuler, Siling dan Miers terengah-engah sambil berkeringat, dan 18 sudah tenang sejak awal, tetapi keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Jika bukan karena fisiknya, dia mungkin sudah kalah sejak awal. Lazuli menjadi semakin mengesankan. Siling berdiri di atas meteorit untuk memulihkan kekuatannya. Pakaiannya terkoyak karena pertarungan, memperlihatkan kulit putih di dalamnya. Kamu juga sangat mengesankan, 18 tersenyum dengan rendah hati, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Ngomong-ngomong, Universe King telah meninggalkanmu banyak pengetahuan, beritahu kami tentang hal itu. Sekarang Miers telah mencapai alam ilahi, tentu saja, dia harus berlatih keras dan secara bertahap mengejar Siaya. 18 mengangguk dan mulai menyebarkan pengetahuan Universe King. Mungkin karena mereka telah mencapai alam ilahi, ketika mereka kembali mendengarkan 18 kali ini, Siling dan Miers sama-sama merasa berbeda dari yang terakhir kali. Alis mereka sedikit berkerut, seolah sedang berpikir. Tak lama kemudian, alis mereka menjadi halus. Mendengarkannya lagi, mereka mempunyai kesadaran yang sangat berbeda. Mungkin ke depannya mereka bisa lebih maju lagi, karena mereka menemukan bahwa ilmu yang diberikan oleh Universe King bukanlah metode pelatihan yang membutuhkan pengendalian ruang dan waktu seperti Siaya, dan juga berbeda dengan ilmu yang diberikan oleh Whis. Meskipun metode pelatihannya terlihat sederhana dan kasar, ada kehalusan dalam kekasarannya. Ini mungkin karakteristik dari pelatihan alam malaikat. Ini agak cocok dengan metode pelatihan Whis, tapi juga sangat misterius. Metode ini seperti pemecah kekuatan, cocok untuk Saiyan dan android. Kemudian mereka bertiga berlatih dalam kehampaan, dan sebelum mereka menyadarinya, lebih dari 2 bulan telah berlalu. Ketika Siaya kembali, dia segera mencari Siling dan yang lainnya yang sedang berlatih di kehampaan. Meski ketiga gadis itu terkejut karena warna rambut Siaya sedikit berubah, warna keseluruhannya tetap merah. Miers mengobrol dan bercerita tentang pencapaiannya dan segera berubah menjadi dewa Super Saiyan di depan Siaya. Melihat Siling dan Miers berhasil menerobos, Siaya tersenyum bahagia. Jika dihitung waktu, selama alur cerita tidak berubah, dalam waktu kurang dari setahun, Goku dan Vegeta berturut-turut akan mencapai alam dewa Super Saiyan. Meskipun transformasi akan dicapai dengan menggunakan jalan pintas, itu masih merupakan alam ilahi tingkat pertama. Bukankah akan sangat memalukan jika Siling dan yang lainnya belum berhasil menerobos saat itu? Kini terobosan sukses Siling dan Miers telah membawa kejutan menyenangkan bagi Siaya. Namun, Siaya tidak lupa memperingatkan mereka, jika Anda ingin maju ke alam ilahi tingkat kedua, Anda perlu berkonsentrasi pada pelatihan komprehensif. Jangan ceroboh hanya karena Anda menjadi dewa Super Saiyan, dan juga jangan terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat dan fokus untuk membuat terobosan di alam. Siaya khawatir Siling dan Miers, yang telah menjadi dewa Super Saiyan, akan mengabaikan realem karena mereka ingin mencapai hasil yang cepat dan hanya fokus membuat terobosan dalam kekuatan mereka. Hal ini juga terjadi pada Goku dan Vegeta dalam alur cerita karya aslinya. Setelah mencapai level dewa Super Saiyan di alam dan kekuatan, mereka mengembangkan bentuk Super Saiyan Blue karena mereka terlalu memperhatikan untuk membuat terobosan dalam kekuatan. Jika diperhatikan dengan seksama, wujud Super Saiyan Blue tidak diragukan lagi juga merupakan alam ilahi tingkat kedua, namun karena Goku dan Vegeta cukup kuat ketika mereka mengubah dewa Super Saiyan, dapat dikatakan bahwa mereka mengambil jalan pintas dan kemudian menyerah pada keunggulannya. Dunia. Jadi, kekuatan yang bisa ditunjukkan Super Saiyan Blue hanya pada tahap akhir dari alam ilahi tingkat pertama. Dan sama sekali tidak mencapai fondasi yang cocok dengan alam ilahi tingkat kedua. Tingkat kedua alam ilahi Super Saiyan Biru, yang sempurna seharusnya adalah setelah mencapai kekuatan penuh Super Saiyan Biru, seseorang harus menyegel semua energi di dalam tubuh dan mendapatkan kembali kondisi Dewa Super Saiyan. Siling tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya karena obrolan Siaya yang terus-menerus. Setelah bertahun-tahun, bukan berarti mereka tidak mengetahui hal ini. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu yang akan menghancurkan masa depan mereka? Jangan khawatir, kami tahu pentingnya realem dan tidak akan terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat. Terlebih lagi, Lazuli masih memiliki begitu banyak pengetahuan yang tersimpan di otaknya, cukup untuk kita renungkan dengan serius. Siling menepuk dadanya, penuh percaya diri. Jangan melihat fakta bahwa mereka membutuhkan 20 atau 30 tahun untuk mencapai alam ilahi. Mereka berdua telah mengumpulkan fondasinya. Sekarang mereka telah mempersiapkan diri dengan baik dan mempelajari informasi dengan cermat, terobosan mereka selanjutnya secara alami akan sangat lancar. Melihat Siling dan yang lainnya mendengarkan kata-katanya, Siaya melihat wajah cantik mereka, menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Setelah itu, mereka membicarakan beberapa hal lagi sebelum bersiap untuk kembali ke planet Hongshan. Bab 748, Pekerjaan Dewa Kehancuran. Setelah kembali ke planet Hongshan, Xiaya dan yang lainnya tidak lagi memulai pelatihan, melainkan memilih untuk istirahat yang cukup. Mereka memahami bahwa dalam jalur seni bela diri, seseorang harus mendapatkan istirahat yang cukup setelah latihan keras. Jika kondisi mental mereka terlalu tegang, terkadang hal itu bisa menjadi kontraproduktif. Apalagi mereka baru saja melakukan terobosan, sehingga tidak terburu-buru untuk memulai latihan lagi dalam waktu singkat. Dan kebetulan siang, Silly dan yang lainnya tidak ada di planet Hongshan, jadi mereka berdiskusi dan berjalan-jalan di luar. Pertama, mereka pergi ke planet Meishan, planet pendamping planet Hongshan untuk bermain selama beberapa hari, dan kemudian pergi ke planet lain di galaksi Bima Sakti. Dengan bangkitnya bangsa Saiya di planet Hongshan, planet Meishan, yang mengikuti jejak mereka, hidup dengan sangat nyaman. Masyarakat Veidaya tidak perlu khawatir keselamatannya akan ditantang oleh ras lain di alam semesta, sehingga mereka sepenuh hati mengabdikan diri pada penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan komersial di luar planet Hongshan. Terlebih lagi, dengan bantuan organisasi patroli galaksi yang telah dibangun kembali dan ukurannya diperluas, reputasi mereka, seperti halnya Saiyan, telah menyebar ke seluruh alam semesta. Pesawat luar angkasa yang ditumpangi Xiaya dan yang lainnya adalah ciptaan teknologi masyarakat Veidaya. Pesawat luar angkasa yang dipadukan dengan fungsi kapsul Hoi Poi lebih seperti sebuah villa yang bisa singgah di sudut manapun di alam semesta untuk Xiaya dan yang lainnya. Dekorasi interiornya yang mewah dan fiturnya yang lengkap pasti menjadi favorit, namun harganya pun tidak murah. Begitu saja, Xiaya melakukan tur keluar sebentar, hingga Kusu kembali dari Universe 6, dan mereka menghentikan hari-hari santai mereka. Xiaya sama, Anda telah mencapai alam ilahi tingkat keempat. Ini adalah level yang belum pernah dicapai oleh Dewa Penghancur. Kusu sangat terkejut dengan terobosan Xiaya, dan wajah cantiknya penuh dengan senyuman. Dewa Penghancur yang dia layani telah mencapai alam ilahi tingkat keempat. Sekarang, dia bisa membanggakan hal itu kepada semua malaikat untuk waktu yang lama. Untungnya, ini adalah terobosan alami. Xiaya tidak bisa menyembunyikan senyum di matanya. Jalan masih panjang di masa depan, tapi siapapun akan senang jika dipuji. Xiaya sama adalah yang terbaik. Kusu mau tidak mau mengangguk, dan tiba-tiba berkata, tapi sepertinya aku pernah mendengar malaikat lain berkata bahwa di alam semesta tertentu di multiverse, ada manusia kuat yang lebih kuat dari Dewa Penghancur. Ada orang seperti itu. Xiaya tiba-tiba menjadi tertarik. Saya hanya mendengarnya, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi jika ada orang di alam semesta yang bisa melampaui level Dewa Penghancur, maka mereka pasti berada di puncak level kedua. Alam ilahi. Jika orang-orang seperti itu mewarisi posisi Dewa Penghancur, kekuatan mereka mungkin bisa mencapai level yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Tapi aku belum pernah bertemu orang seperti itu, dan rumor ini pertama kali beredar di kalangan Dewa Penghancur, dan mungkin tidak benar. Sebenarnya, menurutnya tidak ada orang seperti itu. Di seluruh multiverse, tidak banyak ahli yang telah mencapai alam ilahi tingkat kedua. Bagi orang yang menentang surga untuk dilahirkan dalam jumlah yang begitu kecil, itu seperti memegang pena laser di bumi dan secara acak menembakkan sinar ke arah langit, dan itu akan secara akurat mengenai kerikil seukuran kacang hijau di luar angkasa, yang hampir mustahil. Di alam semesta lain, mungkin ada beberapa ahli di alam ilahi tingkat kedua, tetapi akan berlebihan jika mereka begitu menantang surga. Rumor ini mungkin hanya kebohongan yang dibuat oleh Dewa Penghancur saat mereka bertengkar satu sama lain. Adapun ahli yang melampaui level Dewa Kehancuran yang disebutkan Kusu, Xiaya juga menganggap itu tidak mungkin. Jika ahli seperti itu ada, dia seharusnya sudah dikenal luas di seluruh multiverse sejak lama atau setidaknya Kusu seharusnya sudah mengetahui nama mereka. Namun, meski berpikir begitu, hal itu meninggalkan bayangan di hati Xiaya. Berbicara tentang para ahli, Universe 7 tidak diragukan lagi sangat kuat saat ini. Sebagai perbandingan, Universe 10 sangat buruk. Jadi Xiaya bertanya tentang situasi para ahli dunia fana yang sedang berlatih di planet Dewa Penghancur Alam Semesta 10. Sudah bertahun-tahun sejak mereka berlatih menciptakan bintang dewa, jadi pasti ada beberapa yang menunjukkan hasil bagus, bukan? Xiaya bertanya. Kusu mengambil tongkat kerajaan dan mengetuk bola kristal itu 2 kali dan planet Dewa Penghancur segera muncul di sana. Kusu menyipitkan matanya dan mengamatinya. Xiaya sama, sudah ada seorang pejuang yang menjadi sangat kuat. Berdasarkan battle power, dia memiliki hampir 17 miliar battle power. Kekuatan pertempuran ini sudah cukup tinggi, agak mendekati Super Saiyan 3. Xiaya bertanya dengan penuh minat, siapa nama orang ini? Namanya Obuni. Dia adalah pejuang paling kuat di alam semesta 10. Sebelumnya dia hanya memiliki 5,5 miliar kekuatan pertempuran, tetapi setelah lebih dari 6 tahun pelatihan tentang menciptakan bintang dewa, kekuatan pertempurannya telah mencapai 17 miliar. Kusu tahu betul tentang Obuni, lagi pula dia adalah orang terkuat di Universe 10. Obuni, Xiaya menggumamkan nama ini. Dia tahu tentang orang ini. Obuni dulunya hanya sedikit lebih kuat dari Super Saiyan 2, tapi dia tidak menyangka dia bisa mencapai level Super Saiyan 3 hanya dalam 6 tahun. Setelah beberapa tahun berlatih, dia bahkan mungkin mencapai kekuatan Super Saiyan 3. Bagaimana dengan yang lainnya? Xiaya bertanya tentang situasi orang lain. Kusu mengatakan, meskipun sisanya tidak sebaik Obuni, mereka telah meningkat pesat.
Orang lain bernama Rubalt juga menjadi lebih kuat dan mencapai 3,4 miliar kekuatan pertempuran. Siaya sedikit mengangguk, mendapatkan sedikit pemahaman tentang situasi di Universe 10. Mungkin agak memalukan untuk mengatakannya, tetapi kelompok orang paling kuat di alam semesta 10 bahkan mungkin tidak termasuk dalam level teratas di planet Hongshan. Tentu saja, salah satu alasan terjadinya situasi seperti ini adalah karena mantan dewa penghancur Rungshi. Faktor kekuatan kasar tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Harus diketahui bahwa Kusu pun disesatkan olehnya. Alasan lainnya adalah balapan di Universe 10 agak biasa-biasa saja. Meski peringkat Universe 10 secara keseluruhan terlihat sangat tinggi, namun dari segi jumlah dan kualitas ahlinya, mereka bahkan tidak sebaik Universe 7 yang berperingkat lebih rendah. Ngomong-ngomong, sebagai dewa penghancur alam semesta 10, aku juga harus melakukan tugasku. Planet mana di alam semesta 10 yang perlu dihancurkan? Bagaimanapun, identitas Siaya adalah dewa penghancur alam semesta 10. Meski sudah lama berada di alam semesta 7, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban alam semesta. Tugasnya adalah menghancurkan planet yang tidak cocok dan salah. Mendengar Siaya berinisiatif menyebutkan karyanya, Kusu tersenyum. Sebenarnya cara kerja God of Destruction sangat sederhana, walaupun kamu tidur seharian seperti God of Destruction Virus, tidak masalah asalkan kamu mengingat misimu saat bangun dan keluar untuk menghancurkan beberapa planet. Jika dewa penghancur menolak menjalankan tugasnya, maka malaikat mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan mereka. Mengangkat tongkatnya, Kusu menyelidiki dan memilih beberapa planet yang tidak memenuhi syarat. Siaya sama, total ada 135 planet yang perlu dihancurkan. Keberadaan mereka telah menciptakan energi negatif di alam semesta. Kegelapan atau kejahatan biasa, selama tidak mempengaruhi cara kerja alam semesta, malaikat dan dewa penghancur hanya akan berdiri dan menonton dengan acuh tak acuh. Karena dari sudut pandang mereka, kebaikan dan kejahatan yang lebih besar di dunia tidak ada artinya bagi mereka. Kejahatan dan kebaikan adalah definisi buatan manusia, dan standar semacam itu agak sempit. Dan dewa kehancuran tidak mempedulikan hal itu. Berdiri dari sudut pandang yang lebih tinggi, satu-satunya hal yang perlu dihilangkan oleh dewa penghancur adalah unsur-unsur negatif yang berbahaya bagi seluruh alam semesta. Sebagai dewa penghancur, Siaya terkadang harus mempelajari ketidakpedulian dan kekejaman dewa penghancur virus terhadap kehidupan. Alam semesta 10, planet dewa penghancur. Bintang dewa pencipta berbentuk bola hitam mengambang di langit biru planet dewa penghancur. Bola besar itu menghalangi sinar matahari, memproyeksikan bayangan melingkar di planet ini. Di lantai 287 Creating God Star, yang terlihat adalah pemandangan es dan salju. Angin dingin bertiup melewati wajah seperti pisau, dan embun beku putih berjatuhan dari dahan pohon. Di tempat yang dingin dan dingin ini, hanya ada satu orang yang bersikeras untuk berlatih di sini, dan dia adalah Obuni, orang paling menonjol di alam semesta 10. Babak 749, Obuni. Beberapa tahun yang lalu, Siaya menyadari bahwa kekuatan tempur kelas atas di alam semesta 10 terlalu langka, jadi setelah beberapa pemikiran, dia menyuruh Kusu untuk dengan hati-hati memilih selusin prajurit berbakat dari dunia fana untuk memasuki bintang dewa pencipta untuk pelatihan, dan Obuni adalah salah satunya, yang kini telah mengambil langkah tegas dalam menciptakan bintang dewa. Saya bisa memasuki lantai 288 dalam beberapa hari. Obuni membuat perkiraan kasar, dan kemudian terus berlatih keras dengan penuh semangat. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk ditembus. Di lantai 288, jika dia ingin menerobos, dia membutuhkan kekuatan yang mendekati level Super Saiyan 3. Dia sangat menghargai kesempatan ini, jadi dia berlatih dengan rajin. Keajaiban menciptakan bintang dewa tidak hanya tercermin pada penguatan kekuatannya, tetapi juga pada peningkatan dimensinya sendiri. Setiap latihan sebenarnya merupakan sublimasi tubuh dan jiwa. Merasakan aura misterius yang terpancar dari bintang dewa pencipta sepanjang waktu, potensi terpendam Obuni pun terkuak sedikit demi sedikit. Dia sangat beruntung memiliki kesempatan untuk dipilih oleh dewa penghancur sama, sehingga mencapai kemajuan besar. Jadi, dia sangat berterima kasih kepada Siaya dan Kusu. Waktu perlahan berlalu, dan saat Obuni memasuki lantai 288, pemandangan di depannya berubah. Bidang es dan salju langsung digantikan oleh panas terik. Matahari yang terik ada di langit, dan gurun kelabu tak berujung di depannya. Setiap hembusan angin membawa panas terik, seolah-olah akan memanggang manusia hidup-hidup. Keringat menetes di pipinya, Obuni terbang di dalam gurun. Bagi ahli seperti Obuni, gurun bukanlah apa-apa, dan dia bisa melewatinya dalam sekejap, tapi gurun di Creating God Star sepertinya tidak ada habisnya. Ketika sebagian besar energi di tubuhnya habis, dia masih belum bisa melihat ujung gurun yang dipenuhi pasir kuning di mana-mana. Perasaan yang sangat berat keluar dari hatinya dan bibirnya mulai mengering. Saat kesadaran Obuni menjadi sedikit kabur, pemandangan sekitar berubah lagi. Dia tiba-tiba memasuki sebuah lembah dengan vegetasi yang subur, hutan bambu tersebar di mana-mana. Ada sebuah jembatan di atas air yang mengalir dan aliran sungai yang mengalir deras menuruni tangga batu yang ditumbuhi lumut. Di samping pepohonan hijau dan bebatuan hitam, dibangun pula bangunan bambu. Lembah itu seperti negeri dongeng, sangat berbeda dengan gurun di luar. Bingung, Obuni berjalan menuju bangunan bambu. Ketika Obuni sudah dekat dengannya, pintu terbuka dan seorang pemuda berambut merah keluar.
Mata peraknya sempurna seperti bulan yang cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura tertinggi. Saat Obuni melihatnya, dia bisa merasakan tekanan besar pada jiwanya. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Obuni saat dia mengenali identitas orang lain dan membungkuk hormat. Dewa Penghancur Sama, kenapa kamu ada di sini? Obuni mengenali orang yang muncul di depannya dan yang mengejutkan adalah Dewa Penghancur Alam Semesta 10, dewa paling mulia di seluruh alam semesta. Siaya tersenyum sambil menatap Obuni. Dengan pandangan sekilas, dia benar-benar memahami Obuni dan mengangguk, lumayan, kamu telah menjadi lebih kuat dari beberapa tahun yang lalu. Ini karena tempat penciptaan bintang dewa ini benar-benar ajaib, dan saya mendapat banyak manfaat darinya. Obuni berkata dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat. Siaya memberi isyarat kepada Obuni untuk datang, dan mereka berdua duduk di kedua sisi meja batu. Kemudian, Siaya berkata, meskipun peringkat Universe 10 kita tidak buruk di antara semua alam semesta, jumlah ahlinya terlalu sedikit. Jika terjadi konflik antar alam semesta di masa depan, itu akan sangat merugikan kita. Meski kekuatan Universe 10 secara keseluruhan kuat, namun parameter yang dipertimbangkan sungguh tidak adil. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat peradaban dan indeks kekuatan bela diri merupakan parameter penting untuk mengukur perkembangan suatu alam semesta, namun jika hanya menghitung nilai rata-rata saja, banyak hal yang terlewat. Seperti halnya alam semesta 10 sekarang, semua nilai komprehensif terlihat sangat bagus, tetapi ketika Anda menyingkirkan para ahli yang kuat, mereka menjadi sangat buruk di antara semua alam semesta. Obuni juga secara kasar mengetahui situasi alam semestanya, dan karena itu, Dewa Penghancur di depannya telah membuka bintang penciptaan, memungkinkan sejumlah ahli dunia fana untuk mengikuti pelatihan. Dia segera menyatakan, saya akan terus bekerja keras dan memenuhi harapan Dewa Penghancur Sama sesegera mungkin. Melambaikan tangannya, Siaya tersenyum santai, Obuni, kamu telah berlatih menciptakan bintang dewa selama lebih dari 6 tahun, kan? Ya, Dewa Penghancur Sama. Jawab Obuni. Ya, sudah lama sekali. Siaya bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, kamu sudah tinggal di sini selama lebih dari 6 tahun, keluargamu pasti sedikit khawatir. Saya datang ke sini untuk memberi Anda liburan sehingga Anda dapat kembali untuk reuni, pelatihan tidak boleh terburu-buru. Dengan perubahan pola pikir, Anda mungkin memiliki peluang lebih besar untuk melakukan terobosan. Siaya mengetahui bahwa Obuni memiliki keluarga di planet asalnya. Dia telah keluar selama bertahun-tahun, inilah waktunya dia kembali dan mengunjungi mereka. Dewa Penghancur Sama, terima kasih banyak. Obuni menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Bahkan, setahun terakhir ini, ia semakin merindukan keluarganya. Hanya karena kesempatan pelatihan ini sangat langka sehingga ia menekan rasa rindu kampung halamannya. Sekarang Siaya telah membuat pengaturan seperti itu untuknya, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Siaya tersenyum. Dia cukup puas dengan Obuni. Seorang pejuang seperti ini yang peduli pada keluarganya adalah apa yang dibutuhkan Universe 10. Dia menginstruksikan Kusu untuk membawa Obuni kembali ke planet asalnya untuk berkumpul kembali dengan keluarganya, sementara Siaya berkeliaran di sekitar lantai bintang pencipta dewa, dan bertemu dengan beberapa prajurit lain yang sedang berlatih dalam menciptakan bintang dewa. Meski tidak sehebat Obuni, kemajuan mereka juga cukup terlihat. Siaya tidak membutuhkan mereka untuk maju pesat dalam setiap pertempuran. Lagi pula, tidak banyak makhluk kuat di alam semesta. Terkadang umur panjang tidak mewakili kekuatan yang dahsyat. Butuh beberapa waktu bagi para ahli Universe 10 untuk menjadi lebih kuat. Berdiri di lantai tertinggi dari Creating God Star, ini adalah bagian terkecil dari keseluruhan Creating God Star. Di area kecil di atas, hanya ada altar berputar yang dikelilingi cahaya ungu. Menciptakan bintang dewa adalah tempat uji coba untuk merawat dewa penghancur. Ketika makhluk biasa mencapai tingkat ini, mereka biasanya berada di alam ilahi tingkat kedua. Namun saat ini, Creating God Star adalah tempat lahirnya Siaya untuk mendidik pendatang baru. Jika para penantang dimasukkan ke dalam Creating God Star, mungkin mereka akan segera dapat menghasilkan beberapa ahli yang kuat. Tentu saja Siaya tidak akan terlalu menyalahgunakan bintang dewa pencipta yang sejalan dengan prinsip kualitas sebelum kuantitas. Sebuah cahaya melintas di sampingnya, dan sosok halus Kusu, Siaya Sama, saya telah mengirim Obuni kembali. Siaya mengangguk dengan tenang dan berkata, berikan para seniman bela diri itu liburan yang layak di masa depan. Jika Universe 10 ingin menghasilkan ahli yang kuat, hal ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Ini akan menjadi urusan yang sangat panjang. Mari kita selesaikan misi God of Destruction selanjutnya. Siaya berkata sambil tertawa. Ya, biarkan aku memilih target. Mata Kusu melengkung menjadi ekspresi tersenyum, lalu dia membalik-balik planet yang dicari sebelumnya dan mengidentifikasi sebuah planet. Bola kristal di atas tongkat kerajaan bersinar dengan cahaya hijau sebelum sebuah planet muncul di kehampaan. Planet Wuta, sebuah planet yang dikendalikan oleh penyihir gelap, telah melanggar hukum alam semesta selama bertahun-tahun, mengganggu tatanan antara yang baik dan yang jahat dan bahkan insiden buruk kematian Kai telah terjadi sebelumnya. Kusu merekomendasikan tanpa ekspresi, ekspresinya telah berubah total seolah memasuki mode kerja. Mata Siaya berkilat dingin, kalau begitu, itu akan menjadi planet ini. Siaya Sama, ayo segera berangkat, ini akan memakan waktu sekitar 12 menit. Kusu tidak membiarkan Siaya menggunakan transmisi instan, melainkan menggunakan warp. Siaya mengangkat bahu dan menyetujui desakan Kusu.
Sinar cahaya warna-warni bersinar dan bagian atas bintang Dewa Pencipta menjadi kosong dengan hanya altar sepi yang berputar tanpa tujuan. Babak 750, beri dia kehancuran. Planet Wuta, di kota yang mendung dan hujan sepanjang tahun serta dipenuhi dengan lingkungan yang bejat dan korup, para Taipan dari seluruh alam semesta datang ke sini untuk menikmati kesenangan hidup. Karena ini adalah planet yang dikendalikan oleh penyihir gelap, bahkan kami pun tidak mampu melakukan intervensi di sini. Hujan merembes ke udara di planet kejahatan, dan udaranya dipenuhi aura jahat. Sebuah kastil kuno berdiri di pegunungan tertinggi di planet ini dan para Taipan yang lewat di sini mau tidak mau datang ke sini untuk bersujud dalam ibadah. Menurut legenda, di kastil kuno, hiduplah seorang penyihir Desidra, yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Dia adalah seorang penyihir kuat yang pernah menyebabkan kekacauan di dunia bawah, lalu membunuh Kai dan melangkah ke dunia orang hidup. Di bagian dalam kastil, pohon-pohon hias terkontaminasi dengan bau darah. Penyihir Desidra sedang memeriksa hadiah yang diberikan oleh para Taipan, yang merupakan lebih dari selusin planet kehidupan yang lemah. Tuan Arkwizard, lihatlah planet-planet ini, masing-masing planet mengandung energi kehidupan yang kaya. Seorang Taipan tersenyum dan dengan penuh semangat menyukai Wizard Desidra. Di lusinan wilayah bintang terdekat, tidak ada orang yang tidak takut dengan Arkwizard yang perkasa. Hanya dengan memiliki hubungan baik dengan Arkwizard Anda dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan tidak terkendali di kawasan bintang sekitarnya. Wizard Desidra adalah seorang lelaki tua berkulit kuning dan kurus dengan hanya tinggal kerangka. Dia menggunakan sihir gelap yang jahat dan bahkan bisa memurnikan jiwa dunia bawah, sehingga orang yang jatuh ke tangannya tidak hanya kehilangan nyawanya, tapi bahkan jiwanya pun kesulitan untuk melarikan diri. Bagus. Suara serak Wizard Desidra seperti kaset yang macet, sangat suram dan dingin. Dengan energi kehidupan ini, ia dapat memperpanjang hidupnya beberapa ratus tahun. Sayangnya kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan dewa tingkat tinggi, jika tidak, dia tidak perlu bekerja keras selama ribuan tahun. Ketika dia teringat perasaan tak terlupakan saat dia melahap kekuatan hidup Kai galaksi ini, keinginannya kembali muncul. Bagus kalau Arkwizard merasa puas. Jadi, tentang bisnis perdagangan budak. Aku serahkan padamu, ingatlah untuk memilih orang-orang dengan jiwa murni dan mengirimkannya kepadaku di masa depan. Penyihir Desidra berkata dengan santai. Taipan itu tersenyum dan buru-buru menyetujui, tentu saja, orang-orang terbaik pasti milik yang mulia penyihir agung. Aku hanya butuh sisanya. Desidra sangat puas dengan sikap pihak lain. Dia melambai padanya untuk mundur, dan kemudian berbalik untuk melihat Taipan lain. Penyihir agung, aku ada di sini. Sang Taipan buru-buru bangkit sedikit dan melangkah maju. Setiap Taipan datang ke kastil kuno untuk mempertahankan status mereka, jadi tentu saja dia sangat sopan kepada Wizard Desidra. Lumayan, teruslah bekerja keras. Dengan lembut menepuk bahu orang di depannya, wajah kurus Desidra menampakkan senyuman yang menyeramkan. Baginya, para Taipan ini seperti restoran gourmet yang berpindah-pindah, terus-menerus memenuhi kebutuhannya. Jika suatu saat dia tidak puas, dia akan menelannya begitu saja. Di sekitar selusin wilayah bintang di sekitar sini, tidak ada yang bisa menandinginya. Orang ini adalah sumber kejahatan. Di luar kastil kuno, Siaya dan Kusu melayang di udara, hujan yang turun disingkirkan oleh penghalang tak terlihat. Mata Kusu bersinar saat dia berkata dengan suara yang jelas dan menyenangkan, ya, penyihir kegelapan Desidra pertama kali berasal dari sungai darah dunia bawah. Setelah melahirkan kesadaran, dia terus-menerus melahap jiwa-jiwa di sekitarnya, dan kemudian mengganggu tatanan dunia bawah dan bahkan Kai, yang mengelola wilayah galaksi itu, mati di tangannya. Setelah Desidra datang ke planet Wuta, dia melangkah lebih jauh dan tentakelnya telah mencapai lebih dari selusin wilayah bintang terdekat. Dengan alis berkerut, Siaya mengangguk setelah mendengar ini. Luas selusin wilayah bintang setara dengan luas wilayah timur alam semesta 7. Kelahiran Wizard Desidra ini memiliki sedikit perasaan janemba, tapi entah seberapa kuat dia. Melambaikan tangannya, Siaya dan Kusu mendarat di tanah, lalu membuka pintu dan melangkah masuk. Boom, suara keras pintu yang pecah membuat semua orang di kastil khawatir. Wajah Wizard Desidra dan para Taipan yang datang dari seluruh dunia berubah drastis. Wajah Arkwizard muram saat matanya yang keruh memancarkan cahaya dingin dan aura berdarah meresap ke seluruh kastil. Siapa yang begitu berani? Penyihir Desidra berteriak dengan nada muram. Auranya yang kuat menyebabkan seluruh ruangan menjadi sangat kacau, dan badai muncul di dalam ruangan seolah-olah mengalami baptisan badai yang dahsyat. Wajah Taipan itu langsung berubah saat Desidra marah dan berlari bersembunyi di balik pengawal mereka. Desidra memandang ke arah pintu dengan tatapan menyeramkan di matanya dan melihat seorang pria berambut merah melangkah masuk, diikuti oleh seorang gadis kecil yang memegang tongkat kerajaan. Hahaha, jadi dia hanya orang biasa dan seorang gadis kecil. Apakah kamu tidak tahu di mana tempat ini? Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Desidra berkata dengan dingin, suaranya membawa niat membunuh yang berdarah dan kejam. Dengan tangan di belakang punggungnya, Siaya dengan jijik melirik ke arah Wizard Desidra dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dia mengira Desidra akan sama dengan Janemba, tapi dia tidak menyangka dia bahkan tidak memiliki kekuatan Super Saiyan 1. Orang seperti itu tidak menarik minatnya sama sekali. Pada saat yang sama, dia menghela nafas bahwa bahkan orang seperti dia bisa menguasai sebuah bintang besar yang setara dengan ukuran wilayah timur. Dari sini terlihat betapa lemahnya Universe 10.
Mengecewakan. Siaya tanpa ekspresi. Penghinaan di matanya sangat membuat kesal Wizard Desidra. Dia terbakar amarah, seperti gunung berapi yang akan meletus. Tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini. Sepertinya kamu hanya meminta untuk dibunuh. Seluruh tubuh Desidra menjadi lebih dingin, dan suhu di sekitarnya turun hingga titik beku. Ketika para Taipan itu melihat ini, mereka semua menjadi pucat dan mundur bersama pengawal mereka, karena penyihir Desidra yang marah tidak akan membedakan antara mereka dan musuh, dan mereka tidak ingin terlibat secara tidak bersalah. Siaya sama, dia marah. Kusu meletakkan salah satu tangannya di belakang punggungnya dan tangan lainnya memegang tongkat kerajaan sambil berkata sambil tertawa. Saat ini, dia terlihat sangat berbeda dari gadis kecil yang lincah sebelumnya. Wajah Siaya menjadi acuh tak acuh dan dia berkata tanpa ekspresi, kalau begitu berikan dia kehancuran. Kalian benar-benar berani. Diabaikan lagi, kekuatan kegelapan menyembur keluar dari Desidra dan menyapu Siaya dan Kusu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat jiwanya gemetar. Saat laki-laki di depannya menghadapi teknik yang sangat dibanggakannya, di luar dugaan ia tidak mengelak, malah ia hanya menghembuskan nafas pelan dan seperti meniup api kecil pada lilin, serangan mengerikan Desidra yang cukup menghancurkan, sebuah planet langsung berubah menjadi asap dan menghilang. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan bahkan sedikit getaran dari serangga yang merayap di tanah bisa terdengar. Buk, buk, jantungnya bergetar hebat, pupil matanya sedikit mengecil dan keringat dingin mengucur dari dahi Desidra. Wajahnya yang kurus dan kuning tetap terlihat sangat lucu. Serangan yang mulia Arquaizard sama sekali tidak berguna. Pemuda itu sangat kuat. Lihat matanya, pupil peraknya terlihat sangat menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Wizard Desidra. Oh tidak, ayo cepat kabur. Melihat penyihir Desidra kalah, yang maha kuasa di dalam hati mereka, para Taipan menyadari betapa menakutkannya pria ini dan buru-buru mendesak pengawal mereka untuk membawa mereka pergi. Melihat dengan dingin ke arah para Taipan yang pergi, Siaya mencibir dan mengabaikan mereka, tetapi karena dia datang ke planet Wuta sebagai dewa penghancur, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah? Siapa kamu? Desidra sudah mengaku kalah. Yang di depanmu adalah dewa penghancur Siaya sama. Kusu memperkenalkan tepat waktu. Dewa penghancur? Desidra terdiam beberapa saat, dia tidak tahu dewa apa itu dewa penghancur. Di atas Raja Neraka adalah Kai, di atas Kai adalah Kai Agung, dan mengenai Dewa Penghancur, dia belum pernah mendengarnya, namun hal ini tidak mencegahnya untuk merasa takut pada Siaya. Tapi saat dia melihat ke arah mata perak yang acuh tak acuh itu, dia hanya bisa berpikir bahwa Dewa tertinggi akan memiliki tatapan yang begitu menakutkan di mata mereka. Petik 2, petik 2. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, Siaya dengan santai mengulurkan tangannya dari belakang punggungnya, mengangkat telapak tangannya ke arah Desidra dan berkata dengan suara dingin, urutan baik dan jahat terkait dengan cara kerja alam semesta. Desidra, tindakanmu telah mengancam tatanan alam semesta. Sekarang aku memberimu kehancuran. Makhluk hidup mungkin terlahir kaya atau miskin, mulia atau rendahan, namun kehancuranlah yang setara. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.